Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Hari ini kita akan melanjutkan part 2 untuk prediksi PSTS kelas 9 matematika ya. Oke, langsung saja. Soal menjodohkan nomor 1. Nilai dari 2/3 pangkat negatif 3 adalah. Oke, jika ketemu soal seperti ini, karena pangkatnya negatif, kita buat dulu menjadi pangkat positif. Berarti 1/2/3 pangkat 3. Jadi pangkatnya kita turunkan sehingga menjadi pangkat positif. Lalu 1/2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 27. Atau bisa kita balik ini ke atas ya. Jadi 27/8. Atau kita juga bisa mengerjakannya langsung dari sini. Langsung pangkatnya kita ubah jadi pangkat positif dengan cara ini kita balik. 3/2 pangkat 3. Pangkatnya sudah positif. 3 pangkat 3 itu 27. 2 pangkat 3 8. Hasilnya sama. Tinggal kita jadikan pecahan campuran. 27 dibagi 8 itu hasilnya 3. Lalu sisanya adalah 3. 3 kali 8 24 ditambah 3 27, benar ya. Jadi jawabannya 3/8 D. Oke, untuk soal berikutnya. Diketahui 1/4 pangkat min 5 sama dengan 2P. Nilai P adalah, kita jadikan bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok itu apa? Bilangan pokok itu ini 2 dan yang ini bilangan pokoknya 4. Kita jadikan bilangan pokok 2. Jadi 1/4 itu sama saja dengan 1/4. Jika dijadikan bilangan pokok 2, maka 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi kita ganti ya, 2 pangkat 2, pangkatnya 5. Ini tetap 2P. Kemudian 1/2 pangkat 2 ini kita naikkan. Jadi bilangan pokok, jadi pangkatnya negatif, 2 pangkat min 2, pangkat 5. Ini 2P. Jadi kalau ada kurung, maka pangkatnya kita kali ya. Min 2 kali 5 itu min 10. Sama dengan 2P. Maka tinggal kita ambil pangkatnya. P sama dengan min 10. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Bentuk rasional dari 6/2. Jadi dalam penulisan itu tidak boleh akar di bawah, maka kita harus rasionalkan dulu. Kita kalikan dengan akar 2/2. Nih ya, kita kali dengan ini. Kemudian atas kali atas, 6 dikali akar 2 itu adalah 6/2. Jangan dikalikan dengan akar karena angka 6 dan akar itu berbeda. Jadi kalikannya itu 6 akar 2. Bukan akar 12, bukan ya. Kemudian yang bawah akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Atau kalau kalian ingin menjabarkan dulu, akar 2 dikali akar 2 itu adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Sama ya. Jadi kalau angkanya sama, nih akar 2 dikali akar 2 kan angkanya sama-sama 2. Maka langsung kalian tulis saja 2. Misal akar 101 dikali akar 101, maka hasilnya adalah 101. Sama. Tidak perlu kalian kalikan, kemudian nanti kalian tarik akar, itu akan lama. Hasilnya sama tapi lama. Kemudian kita coret ya, 6 dan 2. Jadi nggak boleh mencoret akar dengan angka. Kita coret angka dengan angka. Dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 3. Jadi jawabannya 3 akar 2. Jawabannya adalah I. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Hasil dari akar 18 ditambah akar 50 dikurangi akar 72. Oke, sebelumnya kita tulis dulu bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu ada 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49,
64, 81 dan seterusnya. Ini adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu didapat dari mana? 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat dan seterusnya. Oke, yang pertama kita cari dulu ya 18. Akar 18. 18 itu adalah bilangan berapa kali berapa yang salah satunya harus bilangan kuadrat. Misal 9 dikali 2 itu hasilnya 18, betul ya? 9 bilangan kuadrat ada, 2 itu tidak harus bilangan kuadrat. Lalu kemudian yang belakang, akar 50. 50 itu berapa ya? Ini ya, bilangan kuadratnya adalah 25 dikali 2. Jadi 25 kali 2 itu adalah 50. Dikurangi 72 itu bilangan kuadratnya ini 36. Maka 36 dikali 2. Oke, lalu kita akar dulu. Akar 9 itu adalah ini ya, akar 9 itu 3, 2-nya tidak bisa keluar akar, ditambah akar 25 itu 5, dikurangi akar 36 itu 6. Oke, karena akarnya sudah sama, 2, 2, dan 2, maka kita tinggal jumlahkan angkanya. 3 ditambah 5, ini 3 ditambah 5, 8 dikurangi 6, jadi 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah I. Oke, gampang ya. Lanjut, soal nomor 5. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan 2x kuadrat min 8x plus 3 sama dengan 0, nilai dari X1 plus X2 adalah. Oke, sebelumnya kita cari dulu nilai A-nya. Jadi, koefisien dari X kuadrat itu disebut A. Jadi ini adalah A. A-nya adalah 2. Kemudian koefisien dari X disebut B. Jadi B-nya adalah min 8. Hati-hati ada minusnya ya. Kalau A-nya tadi 2. Kemudian C itu adalah konstanta. C. Konstanta itu tidak punya variabel ya. Jadi A-nya adalah 2, B-nya min 8, dan C-nya adalah 3. Soalnya X1 plus X2, maka rumusnya adalah min B per A. Min ini dari rumus, B-nya itu adalah min 8 per A-nya 2. Min kali min itu positif, jadi 8 per 2 hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjutkan. Soal menjodohkan sudah selesai. Kita lanjutkan ke isian singkat. Soal nomor 1. Hasil dari min 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 0 dikurangi 3 pangkat 2 adalah. Oke, min 2 pangkat 3 ini kan sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2. Oke, negatif kali negatif positif. Ini kan positif. Positif kali negatif, negatif ya. Jadi hasilnya negatif. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi negatif 8. Oke, atau ketika ini negatif dipangkatkan dengan ganjil, maka hasilnya negatif. Tapi kalau negatif dipangkatkan dengan pangkat genap, maka hasilnya positif. Kemudian 2 pangkat 0 itu 1. Bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misal 7 pangkat 0, ini 1 ya. Terus 100 pangkat 0, ini hasilnya juga 1. Misal negatif 3 pangkat 0, ini hasilnya juga 1. Berbeda dengan negatif 3 pangkat 0, maka yang dipangkatkan hanya 3-nya. Jadi min 1. Negatifnya tidak ikut dipangkat, tidak seperti yang sebelah kiri, ini kan dikurung. Jadi negatifnya ikut dipangkatkan. Kemudian kita lanjutkan, dikurangi 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi min 8 ditambah 1 itu min 7. Terus min 9. Jadi hasilnya min 16. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Hasil dari akar 3 ditambah akar 8 kuadrat. Oke, akar 8 dikuadratkan.
akar 3 plus akar 8 dikuadratkan. Kita bisa menggunakan rumus, kita pakai rumus ini boleh. A plus B kuadrat itu rumusnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, ini adalah A, yang belakang adalah B. Misal kita menggunakan rumus ini ya, berarti A kuadrat itu adalah akar 3 dikuadratkan ditambah 2 kali akar A kali B, 3 kali 8 ditambah B kuadrat itu akar 8 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan 3 ditambah 2 kali 3 kali 8 itu 24 ditambah akar 8 kuadrat itu adalah 8. Maka 3 ditambah 8 itu 11 ditambah 2 akar 24-nya kita pecah dulu ya dengan bilangan kuadrat yang tadi. 24 itu 4 dikali 6, jadi 4-nya adalah bilangan kuadrat. Jadi salah satu wajib bilangan kuadrat. Jadi 11 ditambah 2 dikali akar 4 itu 2 kali akar 6. Jadi 11 ditambah 4 akar 6. Ini jika kalian menggunakan rumus. Tapi misal kalian kesusahan dalam menghafal rumus ini, kalian bisa menggunakan ini cara lain. Ini kan akar 3 ditambah akar 8 kemudian dikuadratkan itu sama dengan akar 3 ditambah akar 8 dikuadratkan, berarti dikalikan bilangan yang sama, akar 3 ditambah akar 8. Lalu kita kalikan satu persatu dulu ya. Depan dikali depan itu adalah akar 3 dikali akar 3 karena sama kembar 3 dan 3 ini ya, 3, 3, maka jawabannya langsung 3. Kemudian ke belakang akar 3 dikali akar 8 itu ya, positif kali positif kan positif, 3 dikali 8 itu 24. Lalu kita lewat jalur bawah, akar 8 dikali akar 3 itu sama, akar 24. Kemudian ke belakang karena angkanya sama, 8 dan 8 kita langsung ambil 8. Oke, 3 ditambah 8, 11 ditambah akar 24-nya ada 2. Berarti 2 akar 24. Sama seperti tadi, 11 ditambah 2 kali 24-nya kita pecah dulu. 24 itu adalah 4 dikali 6. Salah satunya bilangan kuadrat ya, jangan lupa. Jadi 11 ditambah 2 akar 4 itu adalah 2 akar 6 gini ya. Jadi 11 ditambah 2 kali 2, 4 akar 6. Oke, mudah yang mana? Pakai rumus atau dikalikan satu persatu seperti ini, terserah kalian. Kemudian kita lanjutkan soal yang ketiga. Salah satu akar persamaan 6 ditambah X dikurangi PX kuadrat sama dengan 0 adalah min 2. Akar yang lain adalah, kita masukkan dulu. Karena min 2 adalah salah satu akar, maka min 2 ini X1 ya. Kita masukkan ke dalam sini. Jadi 6 ditambah X-nya kita ganti dengan min 2 dikurangi P, ini ada X kuadrat, berarti min 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi 6 dikurangi 2 itu adalah 4, dikurangin ya, negatif 2 kuadrat itu 4. Jadi hasilnya 4P sama dengan 0. Lalu P-nya saya pindah ke kanan saja, 4P, negatif pindah ke kanan jadi positif. Maka P sama dengan 4/4, P sama dengan 1. Karena P-nya sudah ketemu 1, maka kita masukkan ke dalam sini, persamaannya menjadi 6 plus X min P-nya kita ganti 1. Jadi X kuadrat sama dengan 0. Oke, saya pindah ke ruas kanan saja supaya tidak negatif X kuadratnya. Jadi 0 sama dengan X kuadrat. Nih, pindah ke kanan jadi negatif X, yang 6 juga negatif 6. Lalu kita faktorkan ya. Kita cari dua angka, ketika dikali, kita cari dua angka, ketika dikali hasilnya harus min 6 yang belakang ya. Ketika ditambah hasilnya harus yang tengah ini adalah angka min 1. Angkanya adalah 2 kali 3, coba. 2 kali 3, jadi negatifnya di sini ya. Jadi X plus 2,
X min 3. Maka X-nya adalah min 2 dan ini X-nya adalah 3. Jadi akar yang lain adalah 3. Oke, sampai sini apakah masih ada pertanyaan? Jika masih ada yang belum paham atau mungkin ada yang request soal, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat dalam membantu kalian menyelesaikan PSTS nanti. Jangan lupa belajar ya. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar jika kami upload video baru, kalian akan mendapatkan infonya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.